Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa banyak memberikan kepada kita nikmat dan karunia-karunia-Nya. Kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, bahkan nikmat-nikmat yang kadang-kadang dilupakan dan dilalaikan oleh kita. Yang kedua tentu kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian subuh kita setiap Kamis pagi dan Jumat pagi insyaallah. Hadis dalam Babul Adab, dalam Kitabul Jami' ya, dalam Kitabul Jami' dalam buku Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Pada pagi ini saya akan melanjutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta tahtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaih wa lafdhu lil Muslim. Dalam hadis yang disampaikan atau diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathan," jika kalian bertiga atau jika kalian sedang bertiga, "fala yatanaja ithnani dunal akhar," maka janganlah dua orang berbisik tanpa menyertakan satunya. Hatta takhtalitu bin nasi, hingga kalian berbaur dengan orang-orang yang lainnya. Min ajli dzalika, bin ajli anna dzalika yuhzinhu, karena yang demikian kata Nabi. Karena yang demikian itu dapat membuatnya atau orang yang ketiga dari teman kita itu bersedih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat syarah yang dijelaskan oleh para ulama, pertama bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang paripurna, sempurna. Setiap aspek kehidupan Islam menjelaskan dan menerangkannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari hal-hal yang kecil Islam mengajarkan. Termasuk hadis ini. Hadis ini diantaranya adalah menjaga perasaan sahabat. Menjaga perasaan dan hati teman kita. Walaupun hanya hal-hal yang remeh-temeh. Hal-hal yang sifatnya ya hal-hal yang sesuatu yang kecil. Tetapi yang kecil ini justru mengundang perasaan teman atau sahabat kita. Sebagaimana Nabi menyebutkan, jika kita sedang bertiga, maka janganlah kita berbisik-bisik, berbicara tentang sesuatu yang tidak mau didengar oleh yang teman satu lagi. Maka yang demikian itu kata Nabi
min ajli anna dzalika yukhjinuhu. Yang demikian itu membuat hatinya sedih. Membuat hatinya sedih. Nah, kata ulama, ya tanaja maknanya adalah berbicara secara rahasia. Mungkin maksudnya sesuatu yang tidak mau dengar lah. Sesuatu yang tidak mau didengar oleh yang satu lagi. Sehingga kan mengundang tanda tanya, mengundang prasangka lain. Gitu. Padahal sesungguhnya kalau membicarakan dia, nggak membicarakan sesuatu yang penting, tetapi kadang-kadang ketika bertiga, kemudian yang dua memisahkan diri, berbicara secara rahasia, atau membicarakan sesuatu yang khusus, meninggalkan yang satu, ini yang membuat yang satu ini bersedih. Makanya Nabi menyebutkan takhtalitu bin nasi, maksudnya berbaur, bercampur. Jadi kalau kita mau seperti itu setelah bergabung dengan teman-teman yang lain. Setelah bergabung dengan teman-teman yang cukup banyak. Maka tidak akan membuat teman kita atau sahabat kita bersedih. Jadi hal-hal yang kecil itu sesuatu yang justru dijelaskan oleh agama kita. Oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata ulama, ilatnya yaitu bahwa menelantarkan orang ketiga akan menyebabkan bersedih. Maksudnya membiarkan, tidak mengajak gitu. Jadi kata ulama, zahir hadis ini menunjukkan larangan tersebut berlaku atas segala kondisi. Baik ketika safar ataupun mukim. Baik dalam keadaan kita tidak berpergian jauh ataupun dalam keadaan kita di kehidupan di kampung. Tidak boleh kita ketika kita bertiga kemudian berbisik-bisik berdua meninggalkan orang yang ketiga. Gitu. Nah, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama, anjuran supaya melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rasa cinta di tengah kaum muslimin. Di antara sebabnya apa? Yang pertama adalah menjaga perasaan. Gitu. Menjaga hal-hal yang kecil agar orang lain tidak berburuk sangka kepada kita. Yang kedua, kesempurnaan syariat dan kepeduliannya terhadap budi pekerti yang luhur. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi budi pekerti. Hal-hal yang remeh-temeh. Kan hal yang remeh-temeh ya Pak. Sepertinya padahal itu mengundang sesuatu yang besar bagi sahabat kita yang ketiga. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah larangan melakukan apa saja yang bisa membuat sedih saudaranya sama muslim. Apa saja bentuknya apa saja. Tidak boleh. Yang keempat, larangan dua orang saling berbisik sedangkan bersama mereka ada orang yang ketiga. Jadi kalau tiga orang, tidak boleh yang dua berbisik-bisik, meninggalkan yang ketiga. Kemudian yang kelima, kata ulama, dilarang dua orang berbisik-bisik tanpa mengacuhkan orang ketiga. Karena perbuatan itu dapat membuat orang ketiga bersedih. Padahal membuat orang Islam bersedih termasuk bagian dari godaan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaman najwa minasyaitani liyahjunal ladina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan agar orang-orang beriman itu bersedih hati. Al-Mujadilah surat yang ke-58 ayat ke-10. Kemudian yang keenam, larangan saling berbisik dengan meninggalkan satu orang berlaku juga bagi sekumpulan orang yang berjumlah lebih dari dua. Yakni jika mereka saling berbisik dengan meninggalkan satu orang. Yang ketujuh, larangan ini tidak berlaku apabila dalam sebuah majelis ada 4 orang. Lantas 2 orang di antara mereka berbisik satu sama lain. Sebab memungkinkan bagi 2 orang lain
itu saling berbicara. Jadi kalau 4 orang, ada 2 orang lagi yang nemaninya, Pak. Jadi kalau bertiga tidak boleh. Kemudian yang ke-8, larangan saling berbisik antara 2 orang dengan meninggalkan 1 orang yang lain berlaku jika orang bertiga yang tak diajak bicara ada bersama mereka di awal majelis pertemuan. Sedangkan jika orang ketiga datang di tengah-tengah pembicaraan antara keduanya, maka larangan tersebut tidak berlaku. Jadi kalau sedang berdua, lain dengan datang bertiga. Kalau sedang bertiga, berbeda keadaannya dengan sedang berdua. Dan yang terakhir adalah, larangan ini berlaku jika orang yang tidak diajak berbicara merasa risih dan terganggu. Adapun jikalau orang itu tidak merasa dirinya terganggu, atau orang yang saling berbisik sudah minta izin untuk berbisik, maka hal tersebut tidak mengapa. Jadi kalau kita minta izin dulu, menjaga perasaannya agar tidak timbul prasangka-prasangka yang lain, atau mungkin Pak, ini bahasa saya, mungkin kalau orang bahasa daerah, ya mungkin kalau sedang bertiga tidak boleh ngomong dengan bahasa daerahnya Pak. Kalau orang Sunda ngomong dengan orang Sunda, sehingga orang yang ketiga atau teman yang lainnya tidak paham. Itu hal-hal yang remeh-temeh, tetapi menjaga perasaan sesama muslim. Mudah-mudahan hadis tadi menjadi pelajaran, menjadi panduan buat kita dalam kehidupan bermasyarakat, bekerja di tempat manapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.